tentunya kita harus menjaga kebersihan yang ada di sekolah kita. Kebersihan itu apa saja? Nah, yang Ibu jelaskan pagi hari ini adalah tentang sampah. Kalian tahu itu sampah? Apa sih arti dari sampah itu? Ada yang tahu? Sampah? Contohnya sampah itu apa? Kalian kalau menemukan sampah itu berupa apa? Sekarang diri kan di sekolah kita itu banyak sekali tumbuhan yang besar-besar. Tadi kalian menyebutkan contoh sampah itu katanya daun. Apakah daun yang ada di atas ini daun? Apakah ini termasuk sampah? Tidak. Berarti kalau sampah itu yang seperti apa? Plastik. Apa coba jawab? Resen. Salah. Ada lagi? Sampah plastik. Tadi Bu Yuli menjelaskan tentang daun. Kalau daun yang disebut sampah itu daun yang bagaimana? Daun kering. Terus daun keringnya apa? Daun kering. Di mana? Bisa baca itu. Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Wow. Seluruh dunia. Sampah Indonesia itu terbesar nomor 2 di seluruh dunia. Hilang tapi hancur. Jika kalian membuang sampah sembarangan, sampahnya nanti akan masuk ke dalam tanah. Kalau terurai, bisa terurai, itu namanya bisa hancur. Tapi kalau tidak bisa terurai, nah, itu akan mengganggu ekosistem yang ada di tanah. Dibaca semua. Berapa tahun ini? 450 tahun. Sekarang usia kalian berapa? Dari usia 7 sampai usia berapa? Kelas 6? 12 ya. Kalian SD di sini usia 7 sampai 12 tahun. Sedangkan ini sampah apa namanya? Silahkan mendengarkan ya. Perhatikan, ini botol plastik yang sering kalian minum. Ya. Kemudian ini adalah gelas plastik yang sering kalian konsumsi. Ya. Setelah kalian minum air yang ada di dalam botol sama gelas ini, apa yang kalian lakukan? Dibuang kemana, nak? Ke tong sampah. Kemudian dari tong sampah lanjut kemana? Ke laut. Waduh. Kalau semuanya ini langsung ke laut semua, apakah ikannya itu mati apa hidup? Kasihan ikannya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Sampah ini jika kalian temukan di jalan-jalan berserakan, kena panas, kena hujan, akhirnya sampah ini akan masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah tidak bisa hancur. Kalau tidak bisa hancur, bagaimana? Tanah kalian akan tercemar, tidak bisa dibuat menanam lagi. Usianya selama 450 tahun baru bisa hancur. Bayangkan, 450 itu lama apa sebentar? Merusak tanah toh? Ya. Ini 450 tahun. Oke, yang kedua.
Pernahkah kalian mengkonsumsi ini? Botolnya ini dalamnya dari aluminium. Tidak hanyalah segar saja, tapi yang lain banyak. Kapan ini bisa terurai? Lama kan enggak? Kalau ada sampah seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Buang. Oke, semuanya dibuang, nggak apa-apa. 200 tabung. Nah, sekarang ini yang sering kalian buat jajan. Pernah makan semuanya ini? Jajan kalian yang kemasan plastik, bapak kalian yang minum kopi, jajan kalian minuman segar yang bungkusnya seperti ini pasti tiap hari kalian menemukan. Ini bisa terurai berapa tahun Mas Banan? 100 tahun. Ini bisa hancur. Ya, lagi. Sampah apa ini? Sampah plastik kresek. Berapa tahun hancur? 20 tahun. Lama apa tidak? Kalau 20 tahun misalkan Mbak kelas 6 sekarang umur 12. 20 tahun lagi itu berapa tahun lagi Mbak? 32 tahun. Mbak kelas 6 umur 32 tahun, sampah ini baru bisa hancur. Tapi tidak hancur seluruhnya, tidak. Ya. Lagi dulu. Nah, pasti kalian tahu apa ini. Rokok. Selain rokok itu membahayakan kesehatan kalian, sampah ini juga tidak akan hancur cepat. Berapa tahun ini? 10 tahun. Lanjut Bu. Sekarang Ibu membawa apa ini? Styrofoam pinter. Kalau ini apa ini? Pop mie. Oke, pop mie. Pop mie ini terbuat dari apa? Bungkusnya dari styrofoam. Sekarang perhatikan, 2 styrofoam ini. Perhatikan ya. Setiap hari sudah kalian konsumsi. Setiap hari Bu Yuni sering melihat. Sekarang styrofoam ini bisa terurai berapa lama waktunya? Ayo. Ada yang bilang tidak terurai, berarti tidak hancur sama sekali ya. Ada lagi? Berapa tahun lagi? Kelas 6? Coba. Kapan ini bisa terurai? Yang tinggi. Mas 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Yang benar 5 tahun apa tidak hancur sama sekali? Tidak hancur sama sekali. Jawaban yang benar adalah apa ya jawabannya ya? Tidak Jadi kalau kalian sudah tahu styrofoam itu tidak akan hancur, terus diapakan Bu? Kalau nggak bisa hancur gitu, dibakar. Nah, sampah dibakar itu bisa menyebabkan polusi udara, pencemaran udara yang bisa menyebabkan paru-parunya sakit, batuk.
sampah, cara mengurangi sampah bagaimana? Pakai ekobrik. Oke, pintar. Ada lagi? Cara mengurangi sampah bagaimana selain ekobrik? Memilah sampah yang bagaimana? Oh, nggak tahu. Oke. Di sini perhatikan. Di sekolah kita akan ada program baru. Program baru yang disebut dengan dibaca. Program baru kita adalah Alipanik. Apa nak? Alipanik. Apa itu Alipanik? Alipanik yaitu aksi peduli sampah organik dan anorganik. Sampah itu dibagi menjadi dua, sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik contohnya apa? Daun. Oke. Kalau sampah anorganik plastik. Kalian sudah paham ya? Untuk pengurangan sampah, tolong dibaca kelas 4. Pengurangan sampah apa saja itu? Kelas 5 dan kelas 6 membaca yang daur ulang sampah bareng-bareng. Oke, untuk pengurangan sampah yang pertama, penggunaan botol dan gelas plastik bekas. Nah, kalau kalian setelah jajan ada botol bekas sama gelas bekas, gelas plastik bekas, itu jangan dibuang, tapi bisa kita gunakan, ya. Kemudian membawa bekal makan. Masih rame. Kita sebaiknya untuk makan dan minum dari rumah, apa yang dibawa ke sekolah, tempat makan sendiri dan botol minum sendiri. Ini untuk tujuannya adalah pengurangan sampah yang menumpuk. Karena apa? Ketika kalian jajan membeli minuman kemasan plastik, setelah itu apa? Dibuang. 1 anak sampahnya 1, 2 anak, 3 anak. Padahal di SD Bumi Ayu 3 ini jumlahnya 280. Kalau 280 anak membuang sampah satu-satu, tempat sampahnya cukup apa tidak? Itu 1 hari, ya Mas ya? Itu 1 hari. 2 hari. Semakin banyak lagi, 280 sampah lagi. 3 hari, seminggu sampahnya berapa? Banyak sekali, ya. Nah, bagaimana cara kita mengurangi sampah? Yang pertama adalah membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Membawa botol minum sendiri dari rumah. Bisa diikuti? Mulai besok sudah membawa botol tumbler sendiri. Ya nak ya, bawa bekal atau kotak makanan sendiri. Kemudian yang ketiga ini, insya Allah nanti akan rencana, ini masih terprogram dulu ya, pengadaan kantin sehat, di mana kantin sehat itu nanti tidak ada sampah plastik
pinter. Sip. Kalau mau jajan bagaimana? Kalian membawa kotak makan sendiri, bawa sendiri menuju ke kantin. Jajannya diletakkan, jajan atau kue diletakkan di kotak makan kalian sendiri. Bawa mangkok sendiri atau piring, sendok, garpu, tapi bukan plastik yang bisa digunakan setiap hari. Terus Bu, kalau minum bagaimana? Minum membawa botol sendiri atau gelas sendiri. Rencana ini insya Allah akan Ibu pengadaan ya. Insya Allah ini masih berjalan. Jadi ini untuk pengurangan sampah. Enak ya? Mulai besok kalian membawa apa? Bekal makanan sendiri dan botol minuman sendiri. Bisa dimengerti? Untuk yang daur ulang sampah, pemilahan sampah yang sudah kalian lakukan selama ini, nah, di situ di depan kelas ini, kelas 4 sama kelas 5, banyak sekali galon-galon. Apa sih itu? Galon le mineral itu setelah dipakai, galonnya itu tidak bisa diisi ulang lagi. Ya, benar apa enggak? Akhirnya dibuang, ya apa enggak? Nah, biar tidak terbuang sia-sia apa yang kita lakukan di sekolah ini, dibuat tempat sampah. Sementara Bu Yuli akan memberikan setiap kelas 2 tong sampah dari galon le mineral. Warnanya adalah warna apa? Hijau dan kuning. Nah, nanti bungkus makanan letakkan di sini. Yang satu untuk apa? Botol plastik dan gelas plastik masukkan